Berikut ini akan kita bahas mengenai beberapa hal atau beberapa faktor yang menyebabkan telur-telur yang sudah kita masukkan ke dalam mesin tetas tidak menetas. Apa saja itu? Mari ikuti video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur peternak semuanya dimanapun berada? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada dulur-dulur dan kita semua kesehatan, kelonggaran rezeki, dan juga diberikan kekuatan untuk selalu taat kepadanya di dalam setiap saat dan keadaan. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dulur-dulur yang sudah memberikan support dan dukungan kepada channel Kreatif TV ini, dan itu sangat berarti bagi kami karena itu memberikan semangat bagi kami untuk terus berbagi tentang pengalaman-pengalaman kami, dan semoga saja apa yang sudah kami bagikan itu memberi manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan berbagi tentang penyebab-penyebab kenapa telur-telur yang kita masukkan ke dalam mesin tetas tidak menetas, dan sekaligus kita juga nanti akan memberikan bagaimana solusi-solusi tentang masalah-masalah tersebut. Akan tetapi perlu diketahui sebelumnya dulur-dulurku bahwasanya semua yang kami paparkan di sini hanyalah berdasarkan pengalaman pribadi kami. Jadi kami ini adalah orang-orang biasa yang berpendidikan rendah, bahkan tidak berpendidikan, sehingga penyampaian-penyampaian kami hanyalah berdasarkan pengalaman pribadi kami selama beternak ayam kampung skala rumahan yang baru kami jalani selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini, sehingga tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam penyampaian kami. Tetapi kami memandang tidak ada salahnya kami membagikan pengalaman pribadi ini kepada dulur-dulur peternak, siapa tahu ada manfaatnya. Dan ini bukanlah tutorial, karena tidak pantas bagi orang awam seperti kami untuk memberikan tutorial. Nah, tutorial itu biasanya dilakukan oleh para ahli, dan kami bukan ahli di dalam bidang peternakan ayam. Baiklah, kita langsung saja kepada pokok bahasan kita, yakni penyebab telur-telur yang ada di dalam mesin tetas kita itu tidak menetas. Penyebab yang pertama menurut pengalaman kami adalah telur yang infertil atau telur yang tidak fertil. Telur yang tidak fertil ini maksudnya adalah telur yang tidak sempat dibuahi oleh pejantan, atau dalam bahasa orang awam seperti kita ini ya, indukannya tidak pernah dikawini oleh pejantan lah gitu. Jadi kenapa kok bisa bertelur tidak dikawini oleh pejantan? Jadi sebenarnya dulur-dulur tidak ada hubungannya antara ayam indukan kita bertelur dengan pejantan. Jadi bertelurnya ayam-ayam yang sudah dewasa, indukan-indukan yang sudah dewasa itu karena kecukupan nutrisi yang dia dapatkan dari pakannya untuk mengeluarkan telur, sehingga dia bertelur. Jadi walaupun mendapatkan pejantan atau tidak, dia dikawini oleh pejantan atau tidak, ini tetap saja bertelur. Akan tetapi perbedaannya adalah apabila dia mendapatkan pejantan atau dikawini oleh pejantan, maka telurnya ini dikatakan telur fertil atau telur yang subur dan bisa ditetaskan. Tetapi apabila indukan kita itu tidak dikawini oleh pejantan, maka ini dikatakan telur infertil atau telur yang tidak bisa ditetaskan. Jadi sekali lagi, tidak ada hubungannya antara pejantan dengan bertelurnya ayam kita. Hubungannya hanyalah ketika ada pejantannya maka telur itu bisa ditetaskan, dan ketika tidak ada pejantannya telur itu tidak bisa ditetaskan. Lalu penyebab yang kedua adalah embrio mati di tengah jalan, maksudnya mati sebelum bisa berkembang. Nah, embrio mati ini penyebabnya bermacam-macam juga ya. Di antaranya kurangnya
nutrisi pakan yang lengkap dari indukan kita atau pejantan kita. Lalu indukan dan pejantan yang belum cukup usianya atau masih terlalu muda, dan bisa juga ini karena kesalahan dalam pengoperasian mesin tetas. Mungkin kelembabannya kurang, atau suhunya kurang tinggi, atau mungkin terlalu tinggi sehingga menyebabkan kematian pada embrio yang sudah fertil. Ini terjadi kepada telur-telur fertil kita ya. Jadi ya, sudah ada embrionya tetapi mati ketika belum sempat menjadi ayam. Sekarang kita masuk kepada penyebab yang ketiga. Kenapa telur-telur yang kita masukkan dalam mesin tetas tidak menetas? Penyebab ketiga yakni kurang optimalnya pengoperasian mesin tetas atau kurang baiknya mesin tetas. Ini adalah faktor yang bisa mempengaruhi menetas atau tidaknya telur-telur kita yang kita masukkan ke dalam mesin tetas. Maksudnya mungkin saja mesin tetas kita itu kurang optimal di dalam kualitasnya ya, kurang mencukupi syarat, kurang memenuhi syarat maksud saya, yaitu mungkin suhu yang dari luar masih bisa mempengaruhi suhu di dalam. Atau faktor yang kedua di dalam mesin tetas yang kurang optimal ini adalah tidak meratanya suhu di dalam mesin tetas. Nah, ini sangat mempengaruhi ini menetas atau tidaknya. Maka di dalam mesin tetas yang kita miliki seharusnya suhu di dalam mesin tetas tidak sama sekali terpengaruh dengan suhu di luar mesin tetas. Itu yang pertama. Jadi suhu di luar tidak mempengaruhi suhu di dalam mesin tetas. Yang kedua, suhu di dalam mesin tetas rata. Jadi suhunya merata, baik itu di bagian bawah, di bagian atas, di bagian kanan, di bagian kiri, suhunya sama, kelembabannya juga harus sama. Nah, baru ini bisa dikatakan mesin tetas yang baik. Lalu tentang pengoperasian, nah ini juga mempengaruhi apakah telur kita nanti bisa menetas atau tidak. Pengoperasian mesin tetas harus benar, maksudnya suhu yang ada di dalam mesin tetas harus tepat. Kalau untuk ayam biasanya kami memakai suhu 37,3 derajat Celcius sampai dengan 37,8 derajat Celcius. Ini biasanya kami memakai suhu di antara itu. Lalu kelembaban biasanya kita memakai kelembaban antara 60%. Akan tetapi akhir-akhir ini karena kami sudah terbiasa dengan mesin tetas kami, maka kelembaban pun tidak kami ukur. Tetapi sebenarnya ini tidak masalah karena kelembaban sudah bisa tercapai dan penetasan juga prosentasenya baik. Yang penting bagi kami ya, air di dalam mesin tetas itu jangan sampai kekeringan, karena sumber kelembaban dari mesin tetas ada di penyediaan airnya itu. Jadi kita harus selalu cek apakah air di dalam mesin tetas itu selalu ada. Lalu pengoperasian mesin tetas ini juga harus tepat waktu pembalikan telurnya. Nah, kami dulu pernah mengupload video, membagikan video ketika pertama channel ini dibangun tentang mesin tetas statis, yakni mesin tetas yang tanpa membolak-balikkan telur dari mulai memasukkan sampai menetas tidak dibolak-balik. Memang ketika itu menetas, ada yang menetas, tetapi dulur-dulur prosentase penetasan dari mesin tetas statis atau yang tidak bolak-balik sama sekali ini menurut pengalaman kami sangat kecil untuk penetasan telur ayam ya. Ini menurut pengalaman kami. Kalau dulur-dulur mempunyai pengalaman lain bolehlah disampaikan di kolom komentar. Tetapi menurut pengalaman kami, mesin tetas statis itu daya tetasnya di bawah 50%. Maka kami mengubahlah sistem mesin tetas kami ini menjadi full otomatis, dan kami membuatnya dengan rak ayun. Nah, rak ayun ini kita gerakkan setiap 3 jam sekali dengan posisi berbalik ya. Jadi tadinya miring ke kanan, setelah 3 jam kemudian miring ke kiri. Nah, setelah 3 jam kemudian lagi miring ke kanan lagi. Seperti itu seterusnya.
Jadi setiap 3 jam sekali dibalik. Nah, apabila pembalikan kita itu kadang-kadang dibalik, kadang-kadang tidak, atau mungkin frekuensinya kurang, nah ini juga bisa berpengaruh kepada penetasan telur-telur kita yang ada di dalam mesin tetas tersebut. Nah, itulah dulur-dulur beberapa penyebab atau faktor-faktor gagalnya penetasan di dalam mesin tetas kita. Sekarang kita sampai kepada cara mengatasi masalah-masalah di dalam penetasan tadi yang sudah kita sampaikan di depan. Yang pertama, cara menyelesaikan masalah-masalah agar supaya telur-telur kita menetas dengan baik. Yang pertama, kita berikan pakan indukan yang baik. Maksudnya pakan indukan yang memenuhi kebutuhan dari indukan-indukan dan pejantan-pejantan kita. Jangan memberikan pakan asal-asalan, yang penting sudah kenyang, sudah, yang penting bertelur. Apabila nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam kita, indukan kita itu kurang tepat, kurang terpenuhi, maka telur-telur ini pun akan menjadi lemah, embrionya mudah mati, mungkin sudah menetas tetapi juga tidak lama kemudian mati karena kurangnya nutrisi yang ada di dalam telur tadi. Ini disebabkan oleh kurangnya nutrisi yang ada di dalam pakan indukan kita. Lalu cara yang kedua untuk menghindari kegagalan tadi adalah pisahkanlah ayam-ayam kita dengan kandang yang terpisah-pisah. Maksudnya satu kandang diberikan satu pejantan, ya, dan 4 atau maksimal 5 indukan. Jadi satu pejantan untuk 4 indukan atau untuk 5 indukan ini kita pisahkan, sehingga nanti akan kebagian rata. Ini indukan-indukan kita itu akan kebagian pejantan semua, jadi bisa dikawini semua oleh pejantan-pejantannya. Lalu trik yang ketiga untuk mengoptimalkan penetasan kita adalah dengan mengoptimalkan mesin tetas kita dan pengoperasiannya tentunya. Jadi mesin tetas yang baik adalah mesin tetas yang sudah saya sampaikan di muka tadi, memiliki suhu yang rata di semua ruangan, baik di pojok, di tengah ataupun di pinggir, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, semuanya suhunya rata, kelembabannya juga merata. Nah, ini mesin tetas yang baik. Yang kedua, suhu di luar ruangan tidak mempengaruhi suhu di dalam ruangan. Nah, dan saya ada yang ketinggalan tadi ya, sirkulasi udara atau oksigen ini di dalam mesin tetas tersebut cukup, jadi cukup ventilasi. Tadi di depan agak ketinggalan itu ya, masalah ventilasi. Pengoperasiannya juga harus sempurna, harus benar ya, seperti dikatakan tadi, air jangan sampai kering ya, kita cek setiap hari bagaimana keadaan airnya, apakah lampunya mati atau tidak. Kalau mesin full otomatis ya kita cek apakah otomatisnya berjalan atau tidak, timernya masih berjalan atau tidak, dan pembalikannya juga waktunya harus tepat, yakni kalau di tempat kami adalah 3 jam sekali membalik telur. Ini kita program seperti itu mesin tetasnya, dan kita buat mesin tetas full otomatis agar kita tidak nungguin telur, atau jadinya kita yang mengerami telur-telur itu kan malah repot. Nah, dulur-dulur, apabila kita sudah melakukan hal-hal ini, maka tentunya kita berharap agar telur-telur di dalam mesin tetas kita itu menetas dengan baik. Tetapi tentu yang memberi nyawa dalam telur-telur itu menjadi ayam adalah Allah. Maka apapun hasilnya, kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah, dan bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan, atas rezeki yang sudah diberikan. Oke lah dulur-dulur, semoga saja berbagi pengalaman pada kesempatan video ini bisa memberi manfaat kepada dulur-dulur yang ingin mencoba untuk beternak ayam kampung dan ingin mentaskan telur di mesin tetas. Ada kesalahannya kami mohon maaf, tentu karena banyak sekali kesalahan, karena kami bukan ahli dalam bidang ayam. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.